Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, masih di ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas lafaz alhamdu. Nah, alhamdulillahi. Lam di sini sebagaimana telah disampaikan adalah li al-istihqaq walil ikhtisas. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diberikan alhamdu. Ya, dan khusus alhamdu itu hanya untuk Allah. Allah berhak untuk diberikan alhamd, dan alhamd khusus diberikan untuk Allah. Ya, sudah dijelaskan kenapa kok Allah itu terpuji. Ya, kenapa alhamdulillah sudah disampaikan. Kemudian di sini Allah menggunakan nama yang paling agungnya, alhamdulillah. Tidak langsung dikatakan alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Karena segala macam bentuk keutamaan dari yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala terpuji, dialah yang disembah. Lillahi, ya, mil dari kali lillahi, nah, disebut di sini nama Allah, nama yang paling agung. Allah, apa maknanya? Kang Sadi? Al-Ma'luh, Al-Ma'bud, yang dipertuhankan, yang disembah, yang diibadahi. Nah, karena itulah Allah diibadahi. Karena sebab pujian-pujian tersebut yang sudah kita bahas itu, karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala disembah. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Kemudian disifati lagi setelahnya Rabbil Alamin. Diperjelas lagi. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala diibadahi, disembah, dipuji? Karena Allah itu adalah Rabbil Alamin sifatnya. Karena Allah itu Rabbil Alamin sifatnya. Apa Rabb? Kembali ketiga. Perlu diingat ini. Yang pertama adalah Al-Khalq. Yang kedua, jazakallah khair Abu Yudi. Barakallahu fiik. Nah. Yang pertama adalah Al-Khalq. Yang kedua adalah At-Tadbir. Yang ketiga adalah Al-Mulk. Rabb terdiri dari tiga ini. Al-Khalq, mencipta. At-Tadbir, mengatur.
Al-mulk, menguasai. Dan penciptaan Allah berbeda dengan penciptaan makhluk. Pengaturan Allah berbeda dengan pengaturan makhluk. Wal mulk, ya, kekuasaan yang dimiliki Allah berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluk. Nah, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa mencipta. Tidak ada yang lain yang bisa mencipta selain Allah. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastabi'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, simak oleh kalian. Ini kata Allah. Allah, wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, simak oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban wala bijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, siapa yang disembah selain Allah? Firaun. Yang disembah selain Allah, di sana ada Lata, ada Uzza, ada Manah. Yang disembah selain Allah, ada para nabi, ada para malaikat. Yang disembah selain Allah, siapapun. Ya, sekalipun iblis, syaitan, semua yang disembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Mustahil bagi mereka untuk bisa mencipta sekalipun itu lalat. Walau ijtama'u lah, sekalipun mereka bersatu padu, sekalipun mereka bersekutu. Walau ijtama'u lah. Nah, walau ijtama'u lah. Kemudian Allah melanjutkan, bahkan lebih hinanya lagi, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan apabila seekor lalat mengambil sesuatu dari mereka ini, Tuhan-Tuhan yang disembah itu, mengambil sesuatu dari Firaun, mengambil sesuatu dari siapapun, tidak bisa diambil lagi oleh makhluk tersebut. Ya, Firaun tidak bisa lagi mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat. Baik. Sekalipun makhluk yang lemah, lebih lemah mungkin kalau ada daripada lalat, manusia atau siapapun tidak bisa mencipta. Ya, jadi satu-satunya yang bisa mencipta hanyalah Allah. Terus bagaimana dengan ayat di surat Al-Mu'minun, wa huwa ahsanul khaliqin. Di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan maha melimpah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah adalah pencipta terbaik. Kok demikian? Berarti ada dong pencipta selain Allah. Nah, seseorang atau manusia, mereka mencipta. Bisa bikin mobil, pintu, ya, rumah yang asalnya butiran pasir, batu, kayu, besi, butiran-butiran besi, jadi mobil. Nah, jadi rumah, jadi pintu, jadi jendela. Penciptaan yang dilakukan oleh makhluk adalah mengubah dari satu benda ke benda lain, bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan. Ya, al-khalq, penciptaan Allah berbeda dengan penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala mencipta yang asalnya tidak ada menjadi ada. Badi'us samawati wal ard, badi' bid'ah.
Allah Subhanahu wa taala yang membuat langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada, yang bid'ah, yang sebelumnya tidak ada, dibuat oleh Allah. Badi'us samawat wal ardh. Nah, ini dan al-khalq adalah tanda ketuhanan. Ketika seseorang ketika bisa mencipta, maka dia adalah Tuhan. Dan satu-satunya yang bisa mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah nafikan siapapun dapat mencipta. Tadi di surat Al-Hajj, di surat Al-Hajj, bukan di surat Al-Mu'minun. Kalau surat Al-Mu'minun Allah sebaik-baik pencipta. Kok berarti Allah menetapkan juga di sana ada pencipta sedang Allah, tetapi pencipta sedang Allah yang dimaksud dari kalangan makhluk itu hanyalah mengubah dari satu benda ke benda yang lain. Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di surat Al-Hajj tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba." Di surat ayat berapa itu? Berapa? Ayat 73. Ayat 73. Surat Al-Hajj ayat 73. La yakhluqu dzubaba. Nah, yang namanya ilah, Tuhan, haruslah bisa mencipta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Mu'minun, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak dan tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada dewa-dewa lain selain Allah. Tidak ada dewa, tidak ada ilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Idzal la dhahaba kullu ilahim bima khalaqa. Ini kata Allah. Kalau seandainya di sana memang ada ilah, di sana ada anak Allah, masing-masing anak Allah itu, masing-masing ilah dan dewa tadi, mereka akan mencipta. Itu kata Allah. Kalau yang namanya ilah itu harus bisa apa? Mencipta. Ya, la khalaqa. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Dan kalau seandainya memang itu terjadi, itu memang ada, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Allah mengilmui, bukan hanya Allah mengilmui apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengilmui apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Ayat ini. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Ilah-ilah tersebut akan mencipta makhluknya masing-masing, wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd, dan sesama mereka akan saling mengalahkan. Sesama mereka akan saling berperang, akan saling menguasai, akan saling berkelahi. Ya. Nah, ini yang akan terjadi. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Andaikan di sana ada ilah-ilah selain Allah, akan hancur langit-langit dan bumi ini. Baik. Ya ilmu Allah. Jadi seperti ini ya. Ini ada beberapa waktu lalu ada kesalahan seseorang dalam memahami ketetapan takdir. Jadi kayak gini, kita kan sudah ditetapkan takdir 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, kita menentukan. Jadi apa yang kita kehendaki, apa yang kita putuskan, itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jelas ini ya? Jadi bukan bercabang-cabang. Saya mau belok ke kanan nih. Kalau belok kanan, takdirnya kayak gini nih. Kalau belok ke kiri, takdirnya beda lagi. Jelas ini? Bukan seperti itu ketetapan takdir. Ketetapan takdir adalah apapun yang akan terjadi, itu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Apa yang kita putuskan, itulah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jelas ini insyaallah? Ya. Apa yang kita putuskan, kita bisa pergi ke masjid, bisa kita pergi ke pasar. Ya. Apa yang kita putuskan?
Yang kita putuskan pergi ke masjid. Itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada lagi cabang-cabang yang lain tadi itu. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala tahu. Apa yang itu tidak terjadi, bagaimana apabila terjadi? Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Andaikan orang munafik itu pun ikut juga bersama kalian perang, enggak menambah kalian kecuali kekacauan aja. Allah tahu. Bagaimana kalau seandainya orang munafik ini ikut perang nih dengan Nabi SAW? Tambah kacau kaum muslimin. Bagus mereka enggak ikut perang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan para penghuni kubur, bukan penghuni kubur, penghuni neraka. Ya, di surat Al-An'am, coba dilihat ayat berapa itu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan para penghuni neraka yang mereka memelas-melas memohon-mohon untuk bisa kembali ke dunia, untuk mereka bisa beramal, akan fa'asaddaqa wa aku minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang soleh, ya, la'alli amalu solihan fi ma tarak, mudah-mudahan bisa jadi aku beramal soleh apa yang aku tinggalkan dulu, aku akan menjadi pengikut para nabi, aku akan yakin, aku akan beriman. Itu ucapan-ucapan mereka di surat As-Sajdah, di surat Al-Mu'minun, di surat di surat yang lain. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andaikan mereka sekalipun dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan hal yang sama, kafir. Mereka akan kembali bermaksiat. Mereka akan kembali syirik, akan kembali kufur. Ayat berapa itu? Apa? Al-An'am ayat itu 28. Coba bacakan dua ayat sebelumnya. Coba baca, Kang Sandi. Walau tara idh wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal insyaallah itu jadi satu ayat sebelumnya ya berarti ya. Ya. Ayat 27, ayat 27. Seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Mereka janji ini, jadi orang yang beriman. Apa kata Allah? Walau ruddu, ya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mereka untuk mengerjakannya. Baik. Nah, baik, kita kembali ya. Al-Khalq. Al-Khalq ini diantara makna Ar-Rabb. Kemudian yang kedua adalah At-Tadbir, yaitu mengatur. Mengatur mutlak. Ya, manusia diri sendiri saja, mereka nggak bisa mengatur diri mereka sendiri. Manusia itu tidak bisa mengatur diri mereka sendiri. Makanan yang kita makan, bagaimana tubuh kita ini setelah itu apa? Bukan atas kuasa kita lagi nih. Apa yang sudah kita masuk ke dalam mulut aja nih, ini bukan kuasa kita lagi nih. Enzim yang keluar dari air liur, berapa yang dibutuhkan, kemudian asam lambung untuk menghancurkannya, kemudian otot-otot itu semua yang menggerak, kemudian nutrisi tadi, yang air kemana, yang timun kemana, yang ayam kemana, tahu kemana, sayur, yang menjadi kembali untuk mata, untuk telinga, untuk otot, ya, untuk bahkan banyak soal sampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilah-milah makanan itu semua. Sari-sari makanan tersebut. Ya, untuk kuku, untuk rambut. Mana yang vitamin A, mana yang vitamin B-nya, mana yang zat besinya, mana protein, mana apabila subhanallah. Jadi untuk kita mengatur diri kita sendiri saja apa? Nggak bisa. Ya. Ada otot yang bisa kita gerakan, ada banyak otot yang tidak bisa gerakan, bahkan pada tubuh kita sendiri, detak jantung kita. Wallahu yudabbiru kulli syai. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, seluruh alam semesta ini. Ya.
Seluruh alam semesta ini, semua manusia. Ya, ada makhluk yang tidak ada darahnya, ada makhluk yang semuanya darah lembek. Nah, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rizki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pula lah yaqdir. Allah pula lah yang menyempitkan rizki untuk sebagian orang. Nah, ini dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, ya. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-mulk, yaitu kekuasaan. Kita ada kuasa, kita memiliki, ya. Seperti misalnya kita punya uang 50.000. Ini punya kita, punya dengan cara yang halal kita dapatkan. Boleh tiba-tiba kita bakar, diduruk, gunting, ya, ore, kemudian ambil gelas, pecahin, boleh. Punya kita itu, kita yang beli sendiri. Boleh nggak Bu Khadijah kayak gitu? Hah? Apa? Sayang? Bukan sayang. Boleh atau enggak? Bukan sayang. Boleh. Masa boleh? Abu Hadan boleh nggak? Jadi maksudnya dalam apa? Tabdzir dan israf. Masuknya pada tabdzir. Membuang-buang harta, idha'atul mal. Kita membeli barang yang tidak kita manfaatkan saja, udah nanti ditanya di akhirat, itu dilarang oleh Allah, berdosa sudah. Memberi. Naha anit salat. Rasulullah SAW melarang 3 hal. Qila wa qala, ya. Uququl ummahat, durhaka pada orang tua, idha'atul mal. Apa tadi? Membuang-buang harta. Menghilang-hilangkan harta. Ya, enggak boleh. Berbeda dengan Allah. Allah yang mencipta alam semesta ini, Allah yang menghancurkannya. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit bumi, nanti Allah hancurkan itu semua. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya. Seseorang punya budak. Apakah dia boleh tasarruf, boleh dia mengatur budak tersebut karena kepemilikan, karena dia sebagai tuan pemilik dari budak tersebut? Enggak mutlak. Ya, budak tersebut ayo masuk ke dalam api sana, atau terjun ke dalam laut, suruh bunuh diri, boleh enggak? Enggak boleh. Kepemilikan makhluk muqassir. Ya, kepemilikan makhluk itu muqassir. Muqassirnya ya tidak sempurna. Ya, berbeda dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, itu sempurna. Rabbil alamin. Apa alam? Dalam ilmu nahwu ada alam. Apa artinya alam apa? Tanda. Ingat ini? Di garis atasi. Ditulis di garis atasi. Alam. Kenapa alam? Kenapa makhluk selain Allah itu dikatakan alam? Karena tanda adanya Rabbul alam. Alam dinamakan alam karena menunjukkan, semua makhluk ini menunjukkan adanya Allah. Itu alam. Tadi alam itu artinya tanda. Misalnya kita ini mau punya tanah di kafling-kafling. Patokan itu bahasa Arabnya alam. Patokan itu, ini tanda, ini tanda, ini tanda. Ya. Nah, makanya seseorang yang mengubah patokan, itu nanti dikalungkan di lehernya. 7 lapis bumi. Baik. Nah, kenapa dinamakan alam? Makhluk seluruhnya ini? Karena alam, tanda adanya Allah. Baik. Apa itu alam? Seluruh, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah alam.
Nah, alhamdulillah. Baik, ini tentang penyempurnaan ayat pertama. Insyaallah besok pada zuhur kita lanjutkan. Fadhal, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk kita mengamalkan ayat pertama ini, banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi ingatkan ya, setiap ayat itu ada yang bisa kita amalkan. Ada yang bisa kita amalkan. Ini Masya Allah nih tafsir ini. Jadi tafsir, tadabbur, dan amal. Ini tafsir, kemudian tadabbur, kemudian amal. Apa yang bisa kita amalkan dari Alhamdulillahirabbil alamin? Di antaranya adalah zikir. Ya, Rasulullah SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Seseorang dia berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal dia di hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia beruntung. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Siapa yang ringan timbangan amalnya, maka dia di neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Orang yang merugi dia kekal abadi di neraka. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qari'ah juga apa? Fama man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu ay ma'wah. Kenapa dibilang itu artinya ma'wa, tempat kembali. Ibu itu artinya adalah ma'wa, tempat kembali. Si anak dia kalau nangis nggak ke bapaknya, jarang nangis ke bapaknya nggak. Kecuali dia memang dia mesti kembalinya ke ibu. Makanya fa ummuhu, nah kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah. Fa ma'wahu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu kalian apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Perlu kita untuk beramal, memberatkan timbangan amal kita, yaitu diantaranya dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Perbanyak, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba setiap detak jantung yang berdetak, kemudian proses, ya subhanallah, nggak bisa kita hitung ya. Nafas yang kita hirup, otot usus, ya. Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, andaikan di dunia ini tinggal satu gelas air ini saja, dan kau memiliki harta seluruh dunia dan seisinya ini, apakah engkau akan beli satu air ini dengan seluruh harta yang kau miliki? Harganya segitu memang. Satu gelas air harganya dunia dan seisinya, dan kau miliki dunia seisinya itu. Apakah kau akan beli ini? Iya, untuk mempertahankan kehidupan. Ya enggak? Dia akan beli ini. Kata Umar bin Abdul Aziz, iya aku akan beli. Masuk air ini ke dalam perutmu. Engkau minum. Tidak bisa lagi keluar air tersebut kecuali engkau harus bayar dunia dengan dunia dan seisinya. Kau mau bayar? Kau mau bayar? Kata Umar, iya tentunya akan kubayar. Kalau nggak mati lah. Berapa berapa air yang sudah kita minum? Berapa makan yang sudah kita makan? Oksigen yang masuk, kemudian yang keluar jadi karbon dioksida. Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka perbanyak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di antara bentuk menjaga, melestarikan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Nah. Posisi kita sholat mungkin lapatnya cuma berapa menit? Ya dimaknakan. Minimal artinya dia pahami ya, ketika imam alhamdulillah rabbil alamin atau dia baca alhamdulillah rabbil alamin, dia pahami seperti itu. Kalau dia sudah mengerti tafsirnya, dia dalami lagi. Minimal arti ya, itu minimal arti. Tapi kalau seandainya dia sudah
bisa mengetahui tafsirnya, lebih mendalami lagi. Ya itulah yang dikatakan khusyuk. Dia udah nggak sempat untuk memikirkan hal-hal di luar sholat. Inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Oke, gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi, ana minta ikhwah untuk bacalah arti surat Al-Fatihah, tafsir singkatnya, itu yang membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena setiap hari paling tidak 17 kali kita baca.